Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisma Warni, NPM 216210469, dosen pengampu Bapak Dr. Asnawi, SPD MPD. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang objek linguistik atau bahasa. Yang pertama, pengertian bahasa. Menurut Wardaw, bahasa adalah satu simbol vokal yang arbiter yang dipakai dalam komunikasi manusia. Bahasa satu link sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Di berbagai belahan dunia, bahasa memiliki istilah dan makna yang berbeda. Di Jawa, bahasa diistilahkan dengan basa, yang mana maknanya itu tutur kata, etika, dan unggah-unggah. Di Indonesia, bahasa diistilahkan bahasa dengan makna identitas pribadi atau alat interaksi. Di Belanda, bahasa diistilahkan dengan taal yang dimaknai dengan berbicara. Di Inggris, bahasa diistilahkan dengan language yang dimaknai dengan human speech atau sistem tuturan manusia. Di Jepang, bahasa diistilahkan dengan kokugo yang dimaknai dengan. Di Arab, bahasa diistilahkan dengan lughatun yang dimaknai dengan bertutur atau ucapan. Kata bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu makna atau pengertian. Lebih lanjutnya kita bahas atau kita coba perhatikan pada pemakaian bahasa dalam kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, Dika belajar bahasa Inggris, Nita belajar bahasa Jepang. Nah, pada kalimat satu ini menunjuk pada bahasa tertentu atau leng. Yang kedua, manusia mempunyai bahasa, sedangkan binatang tidak. Nah, dalam bahasa, pada kalimat dua ini menunjuk pada bahasa umumnya atau lengge. Yang ketiga, hati-hati bergaul dengan anak yang tidak tahu bahasa. Nah, bahasa pada kalimat tiga ini menunjukkan bahasa berarti sopan santun. Selanjutnya pada kalimat 4, pertikaian itu tidak bisa diselesaikan dengan bahasa militer. Bahasa militer di sini diartikan dengan kebijakan dalam bertindak. Pada kalimat 5, katakanlah dengan bahasa bunga. Bunga di sini berarti maksud dengan bunga sebagai lambang. Pada kalimat 6, dalam kasus itu, ternyata lurah dan camat tidak mempunyai bahasa yang sama. Maksudnya, bahasa yang sama itu berarti dengan cara yang berbeda atau menggunakan bahasa yang berbeda. Yang ketujuh, kalau dia memberi kuliah bahasanya penuh dengan kata daripada dan akhiran kan. Maksudnya di sini bahasa berarti ujaran atau parol. Yang terakhir, pada kalimat 8, Nabi Sulaiman mengerti bahasa semut. Kata bahasa pada kalimat 8 ini, bahasa bersifat hipotesis. Sebagai objek kajian linguistik itu ada 3. Yang pertama parol, yang kedua leng, yang ketiga lengge. Tetapi di sini yang menjadi objek kajian linguistik yang dikaji secara langsung itu hanya parole, karena parole berwujud konkret yang nyata dapat diamati atau diobservasi. Dari kajian leng akan diperoleh kaidah-kaidah lengge atau kaidah secara universal. Yang kedua, hakikat bahasa.
Ciri atau sifat bahasa sebagai berikut. Yang pertama, sebuah sistem. Yang kedua, berwujud lambang. Yang ketiga, berupa bunyi. Yang keempat, bermakna. Yang kelima, bersifat arbiter. Yang keenam, bersifat konvensional. Yang ketujuh, bersifat unik. Yang kedelapan, bersifat produktif. Kesembilan, bervariasi. Ke-10 bersifat dinamis, 11 bersifat universal, 12 berfungsi sebagai alat interaksi manusia, yang terakhir identitas penuturnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat bahasa sebagai sistem. Kata sistem sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan makna, cara, atau aturan. Bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen yang secara teratur, tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Perhatikan contoh berikut. Kucing itu melompatlah ke meja. Kata kedua, kucinglah melompat itu meja ke. Pada kata kedua, bahasa tidak tersusun secara teratur. Selanjutnya, bahasa sebagai lambang. Kata lambang sering kita dengar, misalnya bendera kita sang merah putih. Sering dikatakan bahwa merah itu lambang keberanian dan putih itu dilambangkan dengan kesucian. Jadi apa itu lambang? Seorang Ernst Cassirer, sarjana dan filosof, mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk bersimbol. Animal Symbolicum. Selanjutnya, bahasa adalah bunyi. Bahasa adalah sistem lambang bunyi. Yang dimaksud lambang bunyi itu pada bahasa atau yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selanjutnya, bahasa itu bermakna. Sebagai lambang, tentu ada yang dilambangkan. Maka yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahasa itu mempunyai makna. Selanjutnya, bahasa itu arbiter. Maksud dari istilah arbiter itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Selanjutnya, bahasa itu konvensional, artinya semua anggota masyarakat mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Berikutnya, bahasa itu produktif. Kata produktif adalah bentuk adjektif dari kata benda produksi. Arti produktif adalah bentuk hasilnya atau lebih tepatnya terus-menerus menghasilkan. Jika kita ambil dari fonem-fonem bahasa Indonesia A, I, K, T, maka dari keempat fonem tersebut dapat dihasilkan satuan-satuan bahasa. Yang pertama, ikat. Yang kedua, kita. Yang ketiga, kiat. Yang keempat, kait. Yang kelima, kati. Berikutnya, bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Lalu, kalau bahasa dikatakan bersifat unik, maka setiap bahasa mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Bahasa itu universal. Maksudnya di sini, universal itu berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. Ciri universal itu dari bahasa yang paling umum adalah bahasa itu mempunyai bunyi vokal dan konsonan. Selanjutnya, bahasa itu dinamis karena keterkaitan bahasa dengan manusia, sedangkan dalam kehidupan di dalam masyarakat, kegiatan manusia itu tidak tetap dan selalu berubah. Maka bahasa itu juga menjadi ikut berubah, menjadi tidak tetap, menjadi tidak statis. Karena itulah bahasa disebut dinamis. Bahasa itu bervariasi. Mengenai
variasi bahasa itu ada 3, idiole, dialek, dan ragam. Idiole itu variasi bahasa perseorangan, dialek itu bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok dalam suatu tempat atau suatu waktu. Sedangkan ragam atau ragam bahasa itu digunakan pada situasi, keadaan, atau untuk keperluan tertentu. Dalam situasi formal, menggunakan ragam bahasa baku atau standar. Dalam situasi tidak formal, menggunakan ragam bahasa tidak baku atau non-standar. Ada juga variasi lainnya atau variasi bahasa yang disebut dengan dialek regional, dialek real, dialek fotografi, dialek temporal atau kronolog, dan dialek sosial atau sosiolek. Yang terakhir, bahasa itu manusiawi. Bahasa bersifat manusiawi artinya hanya milik manusia dan digunakan oleh manusia. Tetapi, alat komunikasi binatang bersifat terbatas, dalam artian hanya dipergunakan untuk kebinatangannya saja. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang menontonnya. Lebih dan kurangnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.